sekarang memang kan ini, karena di era pandemi ini ya, akhirnya kan, sekolah jadi pindah di rumah. Jadi sebetulnya, rutinitasnya sama seperti sekolah, hanya saja kan secara fisik, secara faktual itu dipindah di rumah gitu kan. Jadi, pilihan kita ada 2. Yang pertama, kita mau pilih jadi fasilitator dan konsultan bagi anak kita saja, atau kita mau pilih jadi asistennya, gurunya anak-anak gitu ya. Jadi asisten guru sekolahan, guru sekolahnya anak kita. Nggak ada benar dan salah, tapi, tergantung mana yang sanggup untuk kita lakukan kan gitu. Nah, kalau kalau milih jadi fasilitator, berarti kita perlakuin seperti sekolah biasa. Jadi ketika, kalau sekolah biasa berarti kan kita pagi bangun bangun anak, nyiapin dia, antar ke sekolahan, lalu kita tinggal kan gitu. Nah, sama kalau kita memilih jadi fasilitator, maka kita hanya nyiapin fasilitasnya saja. Berarti kalau online kita siapin misalkan laptop atau apapun itu, lalu kita tempatin anak kita di depan laptop ya, lalu, serahkan ke gurunya kalau itu pembelajarannya jadi online seperti itu. Tapi kalau pembelajarannya nggak langsung online seperti itu, misalkan guru nitip tugas ya atau nitip pelajaran, kadang-kadang kan ada kalau sekolah-sekolah, tertentu yang swasta kan kadang-kadang ada langsung live gitu ya, lewat Zoom, lewat Google Meet dan lain-lain. Tapi kalau seperti anak yang sekolahnya negeri itu kan kadang-kadang, pembelajarannya nggak langsung online, tapi nggak langsung live gitu kan, tapi online-nya ada yang ditaruh di channel YouTube-nya gurunya, ada yang dikirim lewat WA orang tuanya ya kan, ada yang dikirim lewat Google Drive dan lain-lain. Nah, kalau itu maka ya sama, anak mau sediakan fasilitasnya, ini ada tugas dari bu guru seperti ini, kamu mau mengerjakannya bagaimana gitu ya. Kita tanya seperti itu, mau mengerjakan sendiri dulu atau ayah bantuin. Ya, kalau ayah bantuin maka boleh, tapi sekarang misalkan gitu. Bukan bantuin dalam arti kita yang ngerjakan ya. Kayak atau ayah mau temani gitu lebih tepatnya itu. Ayah mau temani, kalau temani ya berarti sekarang. Kalau mau bunda temani tapi nanti nunggu bunda selesai masak seperti itu. Jadi itu kita jadi fasilitator ya. Jadi proses pembelajarannya antara guru sama muridnya, kita nggak ikut campur untuk anak harus selesai sekian-sekian. Kalau anaknya nggak mau selesain, ya berarti itu jadi urusan dia sama gurunya. Nah, itu kalau kita pilih jadi fasilitator ya. Dan konsultan, kalau konsultan ya misalkan anak saya kan yang usia 7 tahun ini kan SD ya, itu kalau ada tugas dari sekolah karena tugasnya nggak langsung live kayak Zoom gitu, karena keterbatasan beberapa peserta didiknya dan lain-lain, akhirnya pakainya Google pakainya kadang dikirim lewat WA, kadang ditaruh di channel YouTube gurunya dan lain-lain. Nah, itu saya sama istri cuman bilang, Mbak, ini ada tugas dari ibu guru begini begitu begini begitu, kamu mau ngerjainnya gimana, mau sendiri atau ditemani, mau sekarang atau nanti ya, mau nyiapin sendiri atau papa mama bantu siapin. Nah, nanti dia milih tuh. Nah, ketika dia udah milih, ya udah berarti kita langsung sediakan itu, lalu dia kerjain sendiri. Saya nggak ngoreksi, nggak apapun. Jadi kalau ada salah segala macam biar diurus sama gurunya. Tapi dia boleh nanya, kalau kamu ada yang kesulitan kamu boleh nanya ya. Jadi dia hanya nanya bagian yang dia nggak tahu. Tapi kalau dia nggak nanya pun saya nggak akan kemudian ngoreksi mana udah benar ataupun belum segala macam, karena sebetulnya tugas sekolah itu urusan guru sama muridnya ya. Kalau mau ngasih konsekuensi karena nggak ngerjain, mau 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 ngasih nilai berapa, mau ngoreksi bagaimana, itu biar anaknya tahu sendiri dari gurunya. Jadi saya cuman sebagai fasilitator dan konsultan saja di situ ya. Tapi untuk ke situ kan tentu karena anak saya sudah terbiasa bersepakat dengan dirinya dengan orang lain, jadi sanggup bersepakat sama dirinya sendiri, sehingga dia secara mandiri sanggup untuk ngerjain itu sendiri gitu ya. Walaupun ada yang aku bantu siapin ini dong, aku nggak bisa nyiapin sendiri nih, nah itu baru saya turun tangan untuk nyiapin. Nah, untuk ke situ memang butuh latihan, belajar bersepakat sama kesanggupan kecewa dulu itu. Nah, tapi kalau anaknya masih umur segini, kalau sebagai fasilitator aja atau sebagai konsultan aja, ada kemungkinan memang akhirnya anak sering pilih nggak setuju untuk ngerjain ya, karena kan memang anak umur segitu kan dia masih
belajarnya pakai bahasa enak versus nggak enak. Kalau enak dia kerjain, kalau nggak enak dia tinggalin, sesederhana itu. Belum sanggup mikir perlu versus nggak perlu. Jadi Nah, resikonya kalau kita jadi fasilitator aja atau jadi konsultan, maka ya bisa jadi dia nggak akan ngerjain tugas atau pembelajaran dari gurunya gitu ya. Sehingga kalau mau nggak begitu ya maka pilih jadi jadi asistennya gurunya. Berarti kita sebagai orang tua pilih jadi asistennya gurunya ya boleh juga, nggak ada masalah. Yang penting adalah cara kita supaya nggak dinilai anak sebagai dia sedang dipacu atau dipaksa. Nah, kita perlu memahami secara default, ya, jadi secara defaultnya manusia ini, ya, secara alami, bukan hanya anak-anak, kita pun itu hanya akan melakukan sesuatu yang menurut kita enak atau menurut kita kita suka untuk melakukan, ya. Atau kita akan melakukan sesuatu yang menurut kita perlu atau kita butuhin, ya. Nah itu biasanya kita cenderung nggak enak pun kita jalani kalau menurut kita perlu. Nah itu anak juga seperti itu. Tapi kalau pada anak-anak secara umum dia masih mikirnya tentang enak versus nggak enak. Kalau enak dia kerjain, kalau nggak enak dia tinggalin, ya. Kalau kita sudah bisa mikir perlu versus nggak perlu. Nggak enak pun kita jalani kalau menurut kita perlu. Contoh, bangun pagi kerja, nyiapin segala macam sesuatu, ya, nyiapin makannya anak segala macam, kadang-kadang nggak enak. Ikut keluar ya kadang-kadang nggak enak, pinginnya goler-goler santai-santai istirahat gitu kan. Nonton YouTube atau nonton TV lebih enak gitu kan. Tapi karena menurut kita perlu, nggak enak pun akhirnya kita jalani. Ya kalau kita sudah bisa mikir itu, kalau anak-anak belum bisa mikir ke situ. Nah sehingga pilihan kita adalah kita mau bagaimana, kita mau bikin dia merasa itu enak untuk dilakukan, atau kita mau bikin dia merasa butuh supaya dia setuju untuk melakukan, ya. Kalau kita mau bikin dia enak untuk melakukan, maka kita perlu kemas menjadi terasa enak untuk dilakukan oleh anak, ya. Contoh nih, paling sederhana aja, misalkan kita ngomong ke anak, ayo gosok gigi, nanti kalau nggak gosok gigi, gigimu sakit loh. Itu bahasa perlu. Di benak anak, itu bahasa perlu seperti itu bisa nggak kena bagi anak. Dia nggak nangkep, ya, nggak nangkep karena dia belum mikir pakai logika, dia masih mikirnya pakai rasa. Ya, belajar bahasanya dia tuh bahasa rasa, bukan bahasa logika. Di benak dia simpel, gosok gigi itu enak nggak ya, bukan perlu nggak ya, tapi enak nggak ya, yang dia tangkap itu. Jadi kalau cara kita kemudian supaya dia mau melakukan sesuatu lalu kita paksa atau kita marahin dan lain-lain, akhirnya dia jadi memaknai bahwa hal-hal yang kita maksud tersebut sama dengan nggak enak. Jadi kita suruh dia belajar tapi caranya maksa, dia nanti bisa mengasumsikan bahwa belajar hal tersebut sama dengan nggak enak. Ya itu resikonya, karena dipaksakan nggak enak. Jadi dia bisa salah paham, bisa salah memaknai bahwa itu nggak enak untuk dilakukan, ya. Itu jadi resikonya di situ, ya. Sama gosok gigi juga seperti itu, atau hal-hal lain juga seperti itu. Dia akan berpikir itu enak atau enggak untuk dilakukan. Nah kalau kita mau bikin dia merasa enak melakukan atau dia suka, maka kita perlu kemas itu menjadi dibikin terpikat. Entah kita iklan dengan kita jadi teladannya, tapi bukan sekedar melakukan, tapi kita lakukan dengan perasaan happy, bahagia, ya. Atau kita lakukan dengan perasaan nikmat sehingga anak terpikat, atau dibangun lewat cerita atau lewat tontonan dan lain-lain. Itu intinya kita beriklan supaya anak, iklan tuh bukan nyuruh, bukan nasihatin, bukan maksa dan lain-lain, tapi kita bikin sensasi supaya itu enak untuk dilakukan, supaya itu terasa nikmat untuk dilakukan. Contoh ada yang laporan ke saya, Pak, sekarang supaya anakku bisa gambar, akhirnya iklannya aku ikutan gambar dulu nih. Aku ya udah ambil kertas lalu aku gambar dengan perasaan happy bahagia. Anakku yang nggak mau gambar akhirnya jadi ikutan gambar. Nah itu yang perlu untuk diiklankan. Contoh anak saya juga kemarin awal-awal, aduh kaget dia bisa dari TK ke SD kok tugasnya tadinya PR-nya seminggu sekali, sekarang hampir tiap hari gitu kan ada tugas. Akhirnya saya punya buku juga, ya. Ini papa juga mau jadi murid, namanya nama muridnya Angga, nomor absen 00. Saya tulis buku saya, jadi anak saya ngerjain di sebelahnya persis seperti yang dia kerjain.
Jadi akhirnya kita seru-seruan di situ sehingga dia walaupun dia tetap mau ngerjain, kadang-kadang kan masih ada aduh capek, aduh ini gitu kan ya, wajar-wajar aja. Kadang kan kita juga seperti itu. Nah, tujuan saya cuma ngiklan supaya dia merasakan bahwa itu enak untuk dilakukan. Sekali, 2 kali, 3 kali saya melakukan, setelah itu sekarang saya nggak pernah iklan lagi. Dia sudah nangkep nikmatnya melakukan hal-hal tersebut. Jadi itu kalau kita iklanin atau dibikin terpikat itu. Kalau dibikin butuh, maka pilihannya bisa dibikin bersepakat atau dibikin memilih. Kalau dibikin bersepakat, maka kita perlu sodorin tawaran hal-hal yang dia suka untuk lakukan sehari-hari itu apa saja, kita perlu punya listnya tuh. Misalkan contoh dia suka banget nonton TV, dia suka nonton YouTube, misalkan dia suka mainan sesuatu di rumah kita, suka sepedaan. Jadi kan hal itu sebagai tawaran. Kakak mau pinjem gadgetnya papa, boleh, tapi 30 menit ya, dan setelah kakak belajar sama papa ini satu baris ini, misalkan seperti itu, boleh seperti itu. Atau boleh tapi setelah mewarnai bagian ini ya. Mau nonton TV, misalkan dia mau ambil remote TV, mau nonton, kakak mau nonton TV, boleh, tapi yuk sambungin garis ini dari sini ke sini, ini cuma 3 baris, mau nggak gitu ya. Nah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tapi resikonya dia langsung rasakan konsekuensinya, nggak dapat apa yang dia minta atau nggak dapat apa yang kita tawarkan. Dia mau main di luar itu kan, aku mau sepedaan, aku main sepedaan boleh, tapi lakukan dulu ini itu. Jadi kita bikin dia setuju, dia merasa butuh sehingga dia setuju untuk melakukan. Tapi kalau dia nggak mau melakukan ya nggak perlu kita paksa, karena bersepakat itu kan bukan untuk mecutin dia supaya setuju maunya kita. Kita tinggal otak-atik aja, kita ganti tawarannya aja, atau mungkin harganya kemahalan. Waduh, mungkin nonton YouTube 30 menit tapi syaratnya nulis ini 2 halaman, berarti kan nggak worth it bagi dia ya. Boleh harganya kita diskon ya, sekian baris ya. Untuk anak-anak kecil itu kan yang penting konsisten berkelanjutan, nggak perlu langsung brek sekali langsung banyak. Kalau memilih juga boleh, misalkan kakak mau nonton TV atau mau main gadget nih gitu ya. Mau main gadget boleh, tapi lakukan ini. Kalau TV ya juga boleh, tapi lakukan dulu ini itu. Kalau gadget lakukan ini itu ya. Jadi boleh dipakai cara itu. Kalau dia nggak mau kemudian nangis, aku nggak mau, pokoknya mau nonton TV dan lain-lain, atau dia marah dan lain-lain, maka cukup perlakuin itu sebagai emosi atau strategi. Nanti tentang emosi strategi Ari bisa baca di kamus di resume tanya jawab ya, di halaman-halaman akhir. Tapi kalau tentang tadi belajar memilih dan bersepakat, nanti Ari bisa baca di resume tanya jawab jawaban nomor 16 itu ada tentang lengkap tentang bersepakat di situ. Nanti tinggal tawaran bersepakatnya di otak-atik sendiri, bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada. Itu Ari ya. Thank you.